Batam TV, Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Satu atau lebih gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25% dari seluruh penduduk pada suatu masa dari hidupnya. Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas, di Kepulauan Riau diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia lebih dari 15 tahun meningkat 2,9% dari 2,6% di tahun 2013 menjadi 5,5% di tahun 2018. Meski demikian, prevalensi kasus gangguan jiwa berat skizofrenia mengalami penurunan dari 1,13% di tahun 2013 menjadi 0,09% di tahun 2018. Dan ternyata masalah kesehatan jiwa tidak hanya dialami oleh usia produktif, akan tetapi dapat terjadi pada usia remaja. Salah satu faktor resiko terjadinya gangguan mental pada usia remaja adalah kasus perundungan atau bullying. Dengan mengangkat tema cegah bullying, inilah catatan redaksi. Ya, bersama kita telah hadir 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Ririn Warsiti, SEMM, selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri. Selamat sore, Bu Ririn. Selamat sore, Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Berseri sekali mukanya Bu Ririn hidup saya. Ya, dan yang kedua ada Dr. Muhammad Bisri, SKM MK, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Selamat sore, Pak Bisri. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah segar. Alhamdulillah segar juga ya. Alhamdulillah segar. Dan juga yang terakhir ada Dr. Vita Deskawati, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri. Selamat sore dokter, ketemu lagi kita. Ya, selamat sore Mbak Putri. Iya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Sesuai dari tema kita hari ini yaitu cegah bullying, tapi tentunya sebelum kita membahas lebih dalam terkait bullying, mungkin saya ingin menanyakan terkait situasi dan juga gambaran masalah kesehatan jiwa, karena bullying juga masuk ke dalam permasalahan kesehatan jiwa ya dokter ya. Mungkin pertama saya ingin ke Pak Bisri. Pak Bisri, mungkin bisa digambarkan atau bagaimana situasi masalah kesehatan jiwa saat ini, khususnya di Provinsi Kepri sendiri? Ya. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah disampaikan ya dari hasil Riskesdas. Ya. Jadi yang kalau dulu kita tuh fokus pada gangguan kejiwaan yang yang distraktif. Lalu itu yang kemudian kita bawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap akan mengganggu ketertiban ya. Di Kepri itu dari dulu angkanya itu dulu stabil ya. Biasanya yang kita kirim itu ya 50 sampai 60 kasus lah setiap tahun itu. Nah, tapi ini kan sekarang menurun. Tapi dari dulu kita menyadari bahwa banyak masalah kesehatan jiwa itu yang sifatnya mild gitu ya, yang berupa depresi, belum sampai ke arah yang tadi, tapi itu kasusnya malah banyak, cuma tidak teridentifikasi. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan kan sudah mengembangkan berbagai tool untuk bisa menyaring ini, memfilter gangguan-gangguan kejiwaan sejak dini dengan menyasar semua level usia tadi, terutama pada usia yang lebih muda, remaja, sebagai bentuk upaya pencegahan ya, dan deteksi dini, sehingga naiklah ini kasus, karena semakin upaya surveillance itu kalau kita tingkatkan, maka kasus pasti akan ditemukan lebih banyak. Tapi sebagai tujuan program untuk penanganan kesehatan jiwa di masyarakat tentu ini bagus. Jadi jangan kemudian dianggap wah ini orang gangguan jiwa naik, tidak, itu karena penguatan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan jiwa. Karena kalau kita mau jujur, memang penanganan kesehatan jiwa kita itu agak tertinggal. Ya, contohnya rumah sakit jiwa kita juga baru siap dibangun ya, karena kewajiban pemerintah itu setiap provinsi harus punya rumah sakit jiwa. Nah, kita alhamdulillah sudah punya, dan kita memang akan memulai program untuk penanganan kesehatan jiwa ini lebih baik di Provinsi Kepri. Tapi jika berbicara terkait perundungan tadi, Pak Bisri melihat hal itu di Kepri seperti apa kondisinya? Ya,
ya ini tetap aja dalam masalah jiwa ini yang kelihatan kan yang sudah nampak destruktif ya, keluarganya sudah nggak sanggup menangani atau baru tahu baru ditangani. Nah padahal banyak yang fenomena gunung es yang tidak kelihatan tadi ya. Nah, akhirnya yang kita pahami biasanya yang muncul yang ke permukaan ini ya, yang sudah menjadi permasalahan hukum, yang sudah menimbulkan efek korban. Nah justru ini tugas kita sekarang ini, masalah bullying, masalah perundungan ini itu selalu orang mengatakan itu biasa, dari dulu ada gitu ya. Dari zaman Nabi Adam sudah ada perundungan kalau saya amati itu ya. Tapi menjadi masalah kalau kemudian itu over pada anak-anak sekolah, menimbulkan korban, itu pasti akan jadi trauma, menjadi sesuatu yang sangat kita sesali, menyakiti kita semua. Tidak hanya korbannya, justru para pelakunya ini juga akan mengalami trauma seumur hidupnya di saat ketidaktahuan mereka. Ya, kalau anak-anak ini kan nggak tahu ya, apa dampak dari yang dia lakukan. Antara korban maupun pelaku ini sebenarnya sama aja itu situasi. Itu yang harus sebenarnya tanggung jawab kita untuk menyelamatkan generasi muda kita ini, karena ini bagian proses dari kehidupan yang akan dialami ya. Tapi kita harus memastikan jangan sampai ini menjadi menimbulkan dampak yang serius yang akan merusak perkembangan jiwanya, masa depannya. Tentu kita nggak ingin itu. Kita ingin menganggap bahwa bullying ini bagian dari stres kehidupan ya, untuk melatih kemampuan pribadinya secara mental, secara fisik untuk survive nih dalam hidup, karena itu bagian dari kehidupan sebenarnya. Nah tentu yang kita harus lakukan adalah melakukan mitigasi, jangan sampai ini menjadi yang destruktif, menjadi masalah yang akan jadi penyesalan kita semua karena ketidaktahuan kita dan ketidakpedulian kita ini selaku orang tua, selaku pemerintah, selaku pihak-pihak yang terkait dengan ini. Mestinya kita sudah saatnya harus mengambil peduli bullying dalam kehidupan, terutama di anak-anak sekolah ya, tema kita itu ya. Saya kira itu. Kesadaran dari semua pihak ya, jadi harus melek dari sekarang ya, Pak Bisri ya. Harus dilakukan. Bu Ririn, mungkin dari Bu Ririn sendiri pandangan Ibu terhadap masalah kesehatan jiwa di Kepri ini seperti apa sih Bu? Kesehatan jiwa itu sangat penting. Kan berpengaruh terhadap perilaku, kemudian emosi, kemudian juga terkait juga daya pikir dan pola pikir masyarakat, terutama yang tadi Mbak Putri sampaikan. Yang terjadi sekarang sebagian besar mungkin hampir 80% yang itu di anak-anak usia dini, usia sekolah. Nah, itu kan kita dalam hal ini pemerintah ya selalu berupaya semaksimal mungkin menyasar anak-anak usia dini melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah baik SD, harus masuk dari awal sejak ini SD, SMP, kemudian SMA, bekerjasama dengan OPD terkait, stakeholder terkait, pemberdayaan perempuan, kemudian dinas kesehatan, dan Pak Bisri juga, kemudian ada pihak ketiga juga swasta, kemudian juga ada dari dinas pendidikan dan lain hal. Nah, oleh karena itu perlu dukungan maksimal memang, terutama kalau di sekolah ya guru, kepala sekolah, dan ada yang ada stakeholder yang dari lingkungan sekolah. Nah ini kenapa? Karena ini kan berpengaruh terhadap daya pikir anak, kemudian masa depan anak ke depan. Ya, tapi Ibu melihat khususnya tadi perundungan atau bullying ya Bu ya, itu kan aset ya, apabila kalau misalnya memang terjadi kepada anak-anak sekolah gitu kan, kalau misalnya aset kita rusak dari sekarang nantinya seperti apa Kepri kan gitu Bu. Tapi kalau dari Ibu sendiri, apakah kasus perundungan di Kepri ini tergolong mengkhawatirkan? Karena kita tahu sendiri sebelumnya ada 2 kasus nih Bu di Batam gitu terjadi bullying. Terakhir itu di Batam, kalau tidak salah Batam sama Bintan ya Dok ya. Iya, benar. Bintan itu usia sekolah juga SMP. Yang di Kijang Dok. SMA. SMA. Anak-anak usia sekolah. Dan biasanya verbal sih sebetulnya, jenisnya verbal. Kemudian kalau yang di terakhir di Bintan itu sampai dengan fisik kalau salah ya. Nah itu kan sudah masuk ke ranah hukum ya. Jadi saya pikir perlu perhatian yang lebih intens lagi agar supaya bullying ini tidak sampai ke ranah hukum, karena kan anak-anak usia dini ya pasti kan ada undang-undang yang mengatur ya Dok ya, kalau usia dini mungkin hanya diberikan peringatan. Nah tadi perlunya mitigasi itu sebetulnya. Artinya bisa dibilang warning juga untuk Kepri saat ini untuk bullying ya Bu ya. Zonanya sudah mulai oranye dan mulai merah.
Sudah mulai merah. Agak mengkhawatirkan. Ya. Pak Kadis seperti apa jadi nantinya? Ya, saya kan kita ini pasti kalau kita mengatakan, wah anak saya bukan korban bullying. Pertanyaan saya, apa Anda yakin anak Anda bukan korban bullying? Jangan-jangan karena nggak berani cerita. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR kita semua ini. Seperti saya bilang, kasus bullying itu banyak yang tidak terekspos keluar. Nah, biasanya terekspos keluar kalau dia udah dewasa, dia cerita. Ketika dia jadi orang tua, wah saya dulu jadi korban bullying. Maka ya, Riwayat bullying. akhirnya dia protektif betul sama anaknya. Berarti kan itu termasuk korban bullying masa lalu yang tidak terceritakan gitu ya. Nah makanya sekat-sekat ini harus kita buka ini, gitu ya. Misalnya di sekolah, ya nggak cukup dengan orang tua dan guru yang harus perhatian, karena itu tadi orang tua walaupun nungguin setiap hari belum tentu tahu. Ya, setelah dewasa baru bisa cerita gitu ya. Nah berarti kita harus membangun sebuah sistem nih. Ya, entah seperti apa bentuknya itu ya, dengan menggunakan tools, sarana prasarana yang ada ini harus bisa mencegah ini, ya harus bisa mencegah bullying di sekolah. Saya kalau mengatakan bahwa bullying ini tidak hanya di sekolah, dalam kehidupan, ya silakan aja dicermati masing-masing ya. Ya tapi itu istilahnya kita membangun apa ya, menangani bullying ini salah satu bentuk cara kita membangun bangsa menurut saya. Karena kita kan harus mempersiapkan generasi ini ya. Anda bayangkan kalau generasi ke depan ini isinya saling berkelompok, masing-masing punya traumatik dengan kehidupannya, seperti apa ke depannya gitu ya. Artinya penanganan korban itu juga harus dilakukan secara sistematis ya, yang efektif ya. Nah, di samping juga pencegahan. Kalau pencegahan tadi masalahnya juga berat ya, setidaknya kita harus siap dengan menangani para korbannya ini dengan baik ya dan efektif. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Tapi Dokter Vita, lingkungan seperti apa sih yang bisa yang akan menimbulkan masalah kesehatan jiwa, atau mungkin sampai akhirnya terjadi bullying di lingkungan itu sendiri? Lingkungan seperti apa yang bisa menimbulkan hal tersebut? Iya, lingkungan itu sebenarnya, kalau lingkungan itu berpengaruh tergantung individunya gitu ya, tergantung individunya sendiri. Tapi kalau memang lingkungannya terlalu potensi untuk melakukan tindakan bullying, artinya ya dianggap biasa aja gitu ya, itu pasti akan berkembang. Ya apalagi tadi kalau memang di lingkungan itu terdapat individu-individu yang memang riwayatnya sang pelaku nih ya, sang pelaku ini adalah riwayatnya sebenarnya dulunya korban bullying juga gitu, sehingga ada dendam yang sekian lama dilampiaskan kepada mereka-mereka yang tak berdaya, sehingga dia tidak putus rantai itu. Sang pelaku sebenarnya beriwayat riwayat pernah mendapatkan pernah menjadi korban bullying, dia melakukan lagi, meneruskan lagi, ya menjadi pelaku bullying, jadi mencari korban baru. Nah gitu, jadi lingkungan-lingkungan itu yang harus diantisipasi oleh yang lebih paham gitu ya. Oh, ternyata ini adalah tindakan yang tidak benar ya, tindakan bullying yang harus kita hentikan gitu. Oke. Masih banyak ya kita bahas terkait bullying ini. Tentu tadi Pak Bisi juga menyebutkan bahwa ini kesadaran masyarakat juga belum terlalu ngeh ya terkait ini Pak. Apakah ini masuk bullying atau enggak gitu ya. Nanti akan kita kupas dengan Dokter Vita, mungkin dia bullying itu apa. Jadi pemirsa jangan keluar-keluar, tetap di catatan redaksi. Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan
kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Sehatkah jiwaku? Teman-teman, jika kita sakit fisik, tanda-tandanya dapat kita kenali dan rasakan. Berbeda halnya jika seseorang mengalami masalah atau gangguan jiwa, seringkali tidak disadari atau dipahami. Bahkan ada kekhawatiran mendapatkan stigma atau diskriminasi jika berobat atau mencari pertolongan profesional. Sehatkah jiwa kita? Sehat jiwa adalah kondisi seseorang yang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga ia dapat menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan berperan dalam komunitas. Ciri-ciri sehat jiwa antara lain, rasa senang dan bahagia terhadap dirinya, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan, puas dengan kehidupan sehari-hari, punya harga diri yang wajar, menilai diri realistis, tidak berlebihan atau merendahkan, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, mampu mencintai orang lain, menghargai pendapat orang lain, merasa bagian dari suatu kelompok, tidak mengakali dan diakali orang lain, mampu memenuhi tuntutan hidup, menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan, dapat menerima ide dan pengalaman baru, merasa puas dengan pekerjaannya. Gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sehat jiwa, masa depan generasi muda, keren dan unggul. Ada masih di catatan redaksi pemirsa, Dr. Vita. Di segmen kedua ini kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait bullying ini. Mungkin dokter bisa disampaikan dan dijelaskan juga sebenarnya bullying itu apa sih gitu, biar masyarakat juga paham nih bullying itu seperti apa yang dikatakan bullying. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, sering yang kita sebut bullying atau perundungan ya, itu adalah suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang ya, yang bertujuan untuk menyakiti ya, yang dilakukan secara terus-menerus. Itu bentuk-bentuk bullyingnya sendiri, apakah kan ada yang verbal, itu juga termasuk bullying, itu bentuk-bentuknya apa aja sih dok? Macam-macam ya. Jadi kalau zaman dulu kita taunya bentuk bullying secara fisik ya, ternyata verbal ini lebih rekamannya di otak kita yang mengganggu perasaan, pikiran, perilaku itu lebih dahsyat sebenarnya ya. Ada berbentuk bullying itu bisa bentuknya verbal, fisik, kemudian sosial ya, seperti dikucilkan gitu, atau bahkan sering sekarang dengan perkembangan zaman teknologi ada yang kita kenal dengan cyberbullying ya.
Berarti itu kalau netizen yang komen-komen negatif iya. di media sosial itu termasuk bullying juga Iya, ya, Dok, ya? termasuk saya Iya. berbullying ya. Ya. Tapi kenapa sih seseorang itu melakukan bullying sampai harus menyakiti orang lain sih? Oh, oke ya, tentu ada penyebabnya ya. Kenapa sang pelaku ini melakukan gitu ya? Itu selalu ada penyebabnya. Salah satunya adalah biasanya dia adalah salah satu korban bullying juga di masa lalu, ya gitu. Jadi ibaratnya menyimpan dendam ya yang tidak diobati, luka mental yang tidak diobati, sehingga begitu dia berpotensi ada yang lebih lemah dari dia nih, dia melakukannya lagi. Jadi menciptakan korban-korban baru lagi gitu. Bisa juga karena mereka adalah individu yang mungkin lingkungan terdekatnya seperti keluarga yang kurang harmonis ya. Komunikasi dengan keluarganya kurang, kemudian mungkin bisa karena kasih sayang dari keluarganya juga kurang perhatian. Itu suatu tindakan demo ya mungkin ya, pengen jelasan Protes ya. Gitu, Tapi sebenarnya protes. siapa sih yang bisa memutus rantai bullying ini, Dok? Tadi kan dokter disampaikan bahwa ya pelaku mungkin aja dia dulunya Korban, menjadi iya, korban gitu. Sampai akhirnya sekarang dia jadi pelaku. Itu siapa sih sebenarnya yang bisa memutus rantai itu agar iya. Tentu kita nggak bisa kerja sendiri seperti saya seorang psikiater yang selalu ya dokter spesialis kedokteran jiwa yang selalu di lapangan selalu mendapatkan pasien misalnya dia mengalami gangguan mental depresi ya, depresi ternyata setelah kita eksplor, kita anamnesa dia adalah riwayat korban bullying. Nggak bisa saya kerja sendiri hanya ngobatin pasiennya saja, tetapi tentu harus lintas sektoral ya. Di sini mungkin pemerintah, dari wakil rakyat itu kemudian sekolah-sekolah ya, karena sangat banyak ini mereka adalah anak sekolah walaupun semua dan dimanapun selalu ada, tapi sepertinya yang sangat terlalu signifikan yang mungkin mereka masa remaja ya, yang masih pertumbuhan kestabilan antara emosinya itu masih ini, tiba-tiba ada stresor itu kan jadi muncul sehingga mengganggu fungsi sang pelajar ini. Jadi harus secara lintas sektoral, secara keseluruhan. Tapi dokter melihat di Kepri sendiri apakah banyak juga yang mungkin konsul ke dokter sendiri terkait korban bullying ini? Banyak banget. Kalau dibilang banyak, jawabannya banyak banget. Banyak Gitu. banget. Jadi cuman banyak tapi ada banget. Banget ya. Banyak Dari banget. saya sendiri di lapangan dari mulai anak SD, SMP, SMA bahkan yang udah kerja. Itu kalau untuk saya pribadi ya, mungkin psikiater-psikiater yang lain sama kali, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya memang ada pasien saya yang sedang kita terapi yang ternyata mereka adalah riwayat korban bullying. Itu biasanya penanganan pertama yang harus dilakukan, mungkin masyarakat yang melihat atau yang sudah mulai merasa itu ada korban bullying, itu seharusnya apa sih yang dilakukan, Dok? Ya, kita tentu pertama harus empati dulu ya, nggak boleh itu biasanya gitu ya, langsung komen yang nggak enak. Kita harus empati dengan korban dan pelaku sebenarnya, ya kan? Dan memang kalau memang dia mengalami gangguan mental emosional kepada sang korban ini tentu harus ditangani secara medis. Bisa misalnya kalau yang ringan dikonsulkan dengan psikolog atau ke psikiater gitu ya. Kemudian sang pelaku juga kita harus terapi supaya tidak berkembang ya, sebagai dia tidak semakin menjadi sebagai pelaku bullying. Dan mungkin perlu didiskusikan, misalnya kejadian bullying itu di sekolah, artinya di sekolah kan ada guru ya, nah itu mungkin perlu didiskusikan lagi dengan pihak sekolah, dan mungkin keluarga juga sebagai support system sang pelaku dan korban ini perlu didiskusikan juga untuk kita selesaikan masalah sang pelaku dan korban bullying ini. Oke. Tapi itu ada dampak tersendiri nggak sih, Dok, untuk dari bullying ini ya, untuk korban dan juga pelakunya sendiri? Ya, dampaknya bahkan tadi udah disebutkan oleh Pak Kadis, bisa seumur hidup gitu ya, seumur hidup, karena itu ibaratnya luka mental ya, yang nggak kelihatan ya. Kalau luka berdarah kelihatan darahnya, ini enggak, dia terekam sangat kuat, dan itu ibaratnya kami sebagai terapis itu mengobati secara tidak langsung untuk mendelete rekaman itu ya, mungkin dia ada trauma dan sebagainya, jadi memang harus diobati ya. Berarti kalau luka fisik itu bisa ke apotik kelihatan, mungkin ya, iya, kelihatan ya. obat, tapi luka psikis itu aduh, iya, harus diselami biar bisa tetap sembuh gitu dan ya. harus tuntas sebaiknya, Harus tuntas. karena kalau nggak tuntas nanti ketika dia ada stresor yang sama dia akan muncul lagi, dan ketika muncul akan mengganggu kehidupannya sekarang dan ke depan. Misalnya sebagai anak sekolah nih, yang tadinya dia pintar ya, akademinya bagus, tiba-tiba ternyata dia ada stresor korban bullying,
dia akan mengganggu fungsi dia sebagai pelajar, terutama akademisnya. Ya kan, nanti sementara mereka ini adalah generasi-generasi emas nih yang untuk memajukan daerah ya Ibu Bapak ya. Nah, bagaimana kita menciptakan sang individu ini supaya dia tetap produktif dan berkualitas dengan baik? Tentu yang memiliki trauma harus kita obatin dengan tuntas. Tapi Bu Ririn kan yang mungkin sering kali berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, bertemu dengan konstituen. Ibu pernah juga nggak mendengar atau menerima laporan terkait kasus perundungan ataupun bullying sendiri dari masyarakat? Kalau secara langsung sangat sering ya. Biasanya sih melalui media sosial biasanya, baik inbox, kemudian terkadang juga by phone, langsung telepon curhat panjang lebar. Jadi terkadang masyarakat ini berpikir anggota dewan ini adalah dewa mungkin dia, jadi mengerti segala sesuatu. Karena kan begini, anggota dewan ini kan berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jadi tapi kan masyarakat oke lah, it's fine gitu. Jadi pada saat mereka mungkin melepaskan unek-unek, mungkin juga korban bullying yang tadi bilang dokter cyber, mungkin dari ya biasalah berantem di media sosial itu kan biasa ya Dok ya, zaman sekarang apalagi anak-anak ya gadget. Tidak ada pernah saya temui anak-anak usia sekolah yang tidak punya gadget sampai dengan hari ini. Jadi itu membuka peluang yang sangat lebar untuk anak-anak kita mendapatkan interaksi sosial yang sangat-sangat terbuka tanpa pengawasan orang tua. Karena kebanyakan orang tua sekarang, khususnya di Kepri ya, di Batam apalagi, adalah orang tua pekerja, ya, ibu pekerja, bapak pekerja. Jadi waktunya berinteraksi dengan anak-anak itu sangat sedikit sekali. Oleh karena itu peran guru di sekolah itu sangat luas dan sangat-sangat harus dimaksimalkan. Saya pikir begitu, Mbak. Tapi biasanya ketika ada keluhan ataupun informasi yang didapat dari masyarakat ke Ibu gitu, itu biasanya Ibu langsung melakukan apa tuh untuk tindakan pertamanya? Biasanya ya kita tiktokan, kalau by DM melalui media sosial, biasanya sih Instagram Dok yang paling sering. Instagram, TikTok gitu, inbox ya, Bu gini, biasanya masalah teman tetangga lah, biasanya ibu-ibu lah, karena kan saya perempuan ya, yang curhat seringnya ibu-ibu ya dokter ya. Sering-sering biasanya langsung, biasanya kalau lagi senggang memang saya paling rajin balas inbox biasanya. Iya, paling sering itu Instagram dan TikTok. Ya mungkin juga kita membantu melepaskan beban lah dong. Ya selagi ada waktu saya pasti akan balas. Paling sering itu sebetulnya. Tapi Pak Bisri melihat tadi juga disampaikan oleh dokter bahwa memang banyak sekali kasus yang terjadi bahkan sudah ditangani oleh dokter dan juga yang disampaikan oleh Bu Ririn. Tapi ada nggak sih Pak dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan sendiri khusus daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus gitu ya untuk melakukan sosialisasi kah atau menjelaskan terkait bullying ini agar tidak terjadi gitu, dari di Kepri? Baik, ini bullying ini PR kita bersama, multisektor berarti ya. Kalau kesehatan secara spesifik ya itu menjadi tugas Dokter Vita ya, terapi di rumah sakit. Tapi ketika saya acara ini, talk show ini, saya kan minta izin ke Kepala Dinas Pendidikan, ya, rekan saya. Pakai izin saya ngisi acara bullying. Ya, tapi tentu itu ya terkait dengan sisi pandang yang saya kuasai gitu kan. Nah Pak Kadisdik tentu saya juga, tadi kalau diundang Pak Kadisdik mungkin juga bakal lebih seru. Saya yakin kalau kita bahas bullying ini bisa sampai beberapa jam nggak selesai itu. Ya, misalnya kalau kita bahas sebab-sebab kenapa orang berperilaku destruktif kemudian membuli, itu pasti banyak penjelasan, banyak faktor-faktor ya, dari keluarga, lingkungan, masyarakat, atau mungkin ya dari dunia, kan ada dua sekarang, dunia real sama dunia maya, ya kan? Gadget itu dunia baru, tapi itu lebih mendominasi sekarang. Nah itu juga bisa menimbulkan stresor sendiri di sana, ancaman di sana juga banyak. Nah kita sekarang membiarkan anak-anak kita terpapar dengan itu semua. Kalau sebelumnya dia berada dalam dunia yang kita kenal waktu kita kecil ya, dunia yang bisa kita lihat, sekarang mereka malah terpapar dalam dua dunia. Yang mungkin banyak orang tua yang nggak paham ke sana itu ya. Nah bisa kita bayangkan anak-anak ini tentu mengalami
double tekanan ya, dua dunia ya. Yang dia wawasan, pengetahuan, kematangan jiwanya, mentalitasnya belum terbentuk di sana. Nah, makanya ini kewajiban kita dari pemerintah yang udah mau harus melakukan sebuah kolaborasi, menciptakan generasi yang sehat. Agama juga memerintahkan kewajiban kita. Ya, kalau di kesehatan dijaga gizinya, makanannya, imunisasi, pelayanan kesehatan satu sisi ya. Bagaimana menciptakan anak-anak ini menjadi nyaman secara mentalnya, psikologisnya di rumah. Berarti kan tanggung jawab keluarga harus menciptakan keluarga yang nyaman bagi anaknya. Supaya anak ini betah di rumah, ya, nyaman dia dengan keluarga, mau berterus terang, ya kan? Karena tidak mudah itu, ya, membuat anak berterus terang ya. Contohnya saya sendiri, waktu kecil saya termasuk penyang korban bullying waktu kecil, dan nggak pernah sampai sekarang saya menceritakan ke orang tua saya sampai beliau meninggal. Bayangin kalau ayah saya tahu, pasti saya bayangkan betapa marahnya beliau, karena beliau itu militer ya, tentara kan. Jadi nggak pernah saya ceritakan. Nah sekarang saya agak bersyukur karena anak saya sekarang walaupun agak telat menceritakan juga itu yang dia alaminya dulu. Saya yakin, saya nggak percaya kalau ada anak yang bebas dari bullying. Kalau dia bebas dari bullying berarti dia pelaku bullying. Nah itu kan logikanya begitu kan. Kalau nggak ada yang berani membuli dia di sekolah berarti dia pelakunya. Nah, sama aja saya itu kan kalau punya kan. Nah artinya ini menjadi tanggung jawab kita semua yang di kesehatan. Jadi sekarang di Kemenkes nih ya, Bu Vita lagi rame nih mencegah bullying pendidikan kesehatan. Ya kan? PPDS. Nah, PPDS, beliau ini spesialis nih. Jadi itu masih rawan bullying. PPDS ya kan? Sampai Pak Menkes ini di undang-undang kesehatan yang baru kan, mencegah bullying di pendidikan kesehatan. Itu masih terjadi. Nah, kita di Vaskes ya kan, di Vaskes hubungan tenaga medis dengan pasien itu juga banyak yang disoroti di sini. Nah, di sekolah juga iya. Harus menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dengan anak didiknya, yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bullying, mulai dari pengaturan ruangan, tempat-tempat, ya kan, kegiatan-kegiatan di sekolah misalnya, jangan sampai bikin kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tanpa terpantau oleh gurunya, tidak ada pembimbingnya. Nah, saya masih ingat dulu kalau ada kegiatan pramuka atau apapun, gurunya itu nungguin. Nah, kasus-kasus yang terjadi itu kan sering anak-anak ini diberikan keleluasaan, nah gurunya lepas dari pantauan para pembimbing ya, para orang tua. Nah, itu sering terjadi di sana. Nah, pengalaman yang banyak ini mestinya jangan terulang lagi. Bagaimana anak itu bergaul, kawannya seperti apa mainnya seperti apa, itu harus kita awasi. Jadi kan dunia anak itu kan dunia apa yang dia bikin untuk bermain. Nah, artinya semua orang bisa jadi korban bullying juga. Iya, bisa jadi korban. Kita harus apa sih yang tangible dengan ada dua ya, pada tangible, intangible anak-anak ini. Ini kita harus membentuk ahli nih. Saya kebetulan bukan ahli, tapi saya merasakan masalah itu. Selaku orang tua, selaku bagian dari anggota masyarakat, karena kita setiap hari juga membaca, menganalisis ya, kita merasakan masalah itu ada. Dan ini harus ditangani. Jadi disampaikan Bu Lilin, ini masalah kalau pengaduan nih banyak. Jadi politisi pun nggak rawan. Kita udah dewasa ini juga rawan bully juga. Gitu kan, masih ada itu kan. Tapi Dokter Vita, tadi apa yang disampaikan berdasarkan pengalaman Pak Bisri ya gitu ya. Itu apakah pas tidak yang dilakukan, tidak bercerita kepada orang tua ketika mungkin seorang anak itu menjadi korban bullying ya. Apakah itu adalah tindakan yang pas gitu ya bagi korban bullying untuk tidak menceritakan kepada orang tua, atau seharusnya seperti apa? Seharusnya ya tadi keluarga itu menjadi harmonis. Salah satunya komunikasi antara anak dan orang tua itu ada dan bagus ya. Walaupun misalnya tadi ya zaman sekarang perempuan juga banyak yang bekerja ya Bu ya, sama saya juga dan Bu Ririn juga kan sebagai ibu-ibu. Tapi kan kita lebih bagus lebih memprioritaskan kualitas ya. Mungkin kuantitas kita sedikit dengan anak-anak kita, tapi kan kita bisa nanya. Zaman sekarang kadang nggak harus ketemu, mungkin telepon sebentar ya Bu ya. Nah, jadi anak-anak yang korban bullying seharusnya dia bercerita dengan orang terdekat ya, minimal dengan orang tuanya.
itu harus dilakukan, karena sesungguhnya nanti orang tuanya biasanya akan yang membantu. Misal dilakukan terjadi tindakan bullying di sekolah, kan mungkin nanti orang tua bisa menghubungi guru dan pihak sekolah untuk berdiskusi bagaimana ini tidak terjadi terus-menerus tindakan bullying di sekolah itu. Tapi tentu orang tua juga tidak pasif hanya menunggu laporan dari anak. Artinya mereka harus secara berkala mungkin menanyakan kepada guru mungkin ya Bu ya, bagaimana anaknya di sekolah itu harus juga ya dokter ya, seperti itu. Iya, guru dulu lah, jangan langsung ke Bu Ririn ya. Guru dulu ya harusnya karena kejadian di sekolah ya ke guru dulu gitu, diselesaikan. Itu kalau nggak selesai di sekolah ya Bu Ririn gitu ya. Itu karena terlalu dekat sama konstituennya, jadi langsung aja lebih nyaman dia ventilasi dan curhat ke Bu Ririn gitu, padahal harusnya langkah awal adalah ke sekolah dulu dia. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi di segmen ketiga terkait upaya dari pemerintah nih sejauh ini seperti apa terkait kesehatan jiwa khususnya bullying ataupun perundungan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Cuma kadang kasusnya. Wajahku kusam banget, jadi nggak pede ketemu teman-teman. Girls, kamu tahu nggak? 3 dari 10 remaja putri di Indonesia menderita anemia loh. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari bahaya dari penyakit ini. Don't worry girls, banyak cara untuk mencegah anemia. Tentunya kamu tidak ingin mengalaminya, bukan? Anemia dapat menyebabkan penurunan imunitas, sehingga dapat menyebabkan kita rentan terpapar berbagai penyakit. So, jangan lupa untuk penuhi gizi seimbang dengan makan protein hewani setiap harinya ya girls. Ayo remaja putri, raih cita-citamu, awali pagi hari dengan sarapan sehat, gizi yang berimbang, dengan menu yang beraneka ragam. Menstruasi bulanan menyebabkan para remaja putri mudah mengalami anemia, sehingga membuat tubuh lebih mudah lemas dan mudah untuk pingsan. Maka, upaya pemberian tablet tambah darah sangat penting untuk remaja putri dalam proses pertumbuhannya. Minum tablet tambah darah 1 kali dalam 1 minggu. Anemia menyebabkan kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Ini bisa membuat kebugaran dan ketangkasan berpikir kamu menurun loh. Untuk itu, latih fisikmu dengan rutin berolahraga ya girls. Remaja ceria, remaja berprestasi, remaja glowing. Say no to anemia. Hati riang, masa remaja gemilang, ciptakan generasi unggulan. Di era serba digital saat ini, berbagai kemudahan dapat tersedia sesuai dengan keinginan. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari. Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, diantaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun. Ayo bersama-sama kita hidup sehat, karena gerakan hidup sehat memberikan banyak manfaat. Sehat dimulai dari saya. Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya
kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa jadi ikut jadi agen perubahan. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Sehatkah jiwaku? Teman-teman, jika kita sakit fisik, tanda-tandanya dapat kita kenali dan rasakan. Berbeda halnya jika seseorang mengalami masalah atau gangguan jiwa, seringkali tidak disadari atau dipahami. Bahkan ada kekhawatiran mendapatkan stigma atau diskriminasi jika berobat atau mencari pertolongan profesional. Sehatkah jiwa kita? Sehat jiwa adalah kondisi seseorang yang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga ia dapat menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan berperan dalam komunitas. Ciri-ciri sehat jiwa antara lain, rasa senang dan bahagia terhadap dirinya, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan, puas dengan kehidupan sehari-hari, punya harga diri yang wajar, menilai diri realistis, tidak berlebihan atau merendahkan, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, mampu mencintai orang lain, menghargai pendapat orang lain, merasa bagian dari suatu kelompok, tidak mengakali dan diakali orang lain, mampu memenuhi tuntutan hidup, menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan, dapat menerima ide dan pengalaman baru, merasa puas dengan pekerjaannya. Gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sehat jiwa, masa depan generasi muda, keren dan unggul. Anda masih bersama kami di catatan redaksi, Pak Bisri. Ya. Tentu setelah tadi kita membahas terkait bullying dan juga kasus ataupun update yang terjadi di Kepri terkait bullying ataupun kesehatan jiwa, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan khususnya terkait hal ini seperti apa Pak sejauh ini? Ya, kami kan tentu kita sejalankan dengan program Kementerian Kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Jadi kita kan lagi ada sekarang kita melakukan transformasi kesehatan. Nah, transformasi kesehatan yang pertama itu adalah integrasi layanan primer, penguatan pelayanan primer. Ini sebagai pelayanan paling depan, posyandu, puskesmas, gitu ya. Nah, di situ kan banyak kegiatannya. Posyandu ada posyandu mulai dari ibu, anak, remaja, orang tua, lansia ada. Nah, dengan adanya integrasi layanan primer kita harapkan bapak-bapak juga terlibat. Ya, bayangkan kalau konsep posyandu sekarang itu berarti kan keluarga.
Nah, harapannya keluarga ini punya ketahanan dari sisi kesehatan. Dan tentunya tidak hanya kesehatan, karena sekarang BKBN dari pihak aparat desa juga ingin ikut bersama-sama memperkuat posyandu ini. Jadi tadi saya setuju dengan Bu Vita tadi, karena Bu Rini juga bahwa kuncinya ada di keterbukaan di dalam keluarga. Contohnya ini, kunjungan posyandu ibu hamil dan anak-anak untuk diimunisasi di Batam ini 60%, 64%. Sisanya kemana? Ya kan? Itu mereka bekerja, nggak bekerja Pak. Saya tanya kadernya ini, tinggalnya jauh, enggak Pak, rumahnya di depan posyandu Pak. Tapi nggak mau hadir, ya kan? Oh, jadi sebenarnya apa? Perlu dukungan dari para bapak suami ini. Ngingetin, anak imunisasi itu hak anakmu, bukan maunya kita orang tua. Jadi anak datang ke posyandu itu memenuhi hak anak akan kesehatan, gitu kan? Lansia juga sama, harus diperiksa rutin tekanan darahnya, kontrol kalau ada penyakit kronis harus dikontrol rutin, itu kan? Nah, kepala keluarga ini harus kompak. Bayangkan kalau ini terjadi, masalah kesehatan fisik, non fisik udah terbiasa terbuka di dalam keluarga, maka keluarga ini akan tercipta yang namanya ketahanan keluarga, lahir dan batin, ya kan, fisik, sosialnya, sehingga kalau ada masalah-masalah ini mudah teratasi. Dan saya yakin para orang tua pasti punya feeling kok anaknya kok agak aneh ini kan. Ya, itu kalau hanya ditanya ada apa, anak pasti jawab tidak ada apa-apa gitu kan. Tapi orang tua pasti punya cara ini untuk bisa membuka pembicaraan yang nyaman dengan anaknya sehingga akhirnya mau terbuka, itu ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu yang harus kita lakukan gitu ya, secara sosialnya, secara untuk mencegah ini kekerasan dari sisi fisik, sosial, pengaruh internet. Ini keluarga harus paham semua ini, harus paham dengan situasi perubahan dunia ini. Para orang tua mau tidak mau dituntut harus belajar ya, untuk bisa menjaga anaknya, tidak hanya ngurusin masalah makanannya, uang sakunya, tapi harus menjamin anaknya ini safe ya dalam mengantarkan tumbuh kembangnya sampai dewasa. Ini harapan kita. Ya. Tapi untuk pelayanan kesehatannya sendiri Pak, pada orang dengan korban bullying di Kepri seperti apa sejauh ini? Oh, itu ada kasuistiknya ya, kan ada level-levelnya ya. Seperti gangguan kejiwaan tadi ada level-levelnya. Mungkin kalau masih hanya depresi biasa mungkin dengan apa ya, konsultasi verbal ya, oleh psikolog mungkin selesai. Nah, kalau sudah makin berat ada lagi penanganannya dari spesialis kejiwaan ya. Yang kita khawatirkan kan kalau itu sudah menjadi over, menimbulkan destruktif dan masalah hukum. Ini masalah jadi complicated. Ya, jadi ruwet karena traumanya begitu banyak. Sehingga ini yang kita baru bayangkan bahwa masalah itu saya jadi menyadari ini masalah yang tidak bisa dianggap sepele oleh siapapun, terutama oleh para keluarga ini. Bahkan kita orang tua ini, kenapa akhirnya harus banyak beribadah dan berdoa, karena kita inginkan anak kita yang mungkin jauh di sana lagi kuliah lagi, supaya mereka juga dalam keadaan selamat ya kan. Ya, kasus-kasus yang terjadi bully kan ketika anaknya jauh dari rumah, mungkin udah kuliah, udah banyak udah kuliah aja, yang kita anggap udah mulai dewasa nggak jaminan dia selamat kan. Nah, sampai seperti itu kita harus menyadari, selalu mengontrol menjaga komunikasi, mengingatkan anak untuk waspada ya terhadap dirinya dan lingkungannya. Berarti orang tua harus selalu memberikan wawasan ini, wawasan yang cukup, support yang cukup kepada anak-anaknya ini. Itu yang harus dilakukan. Oke, berbicara terkait level tadi Pak Bisi, Dokter Vita, tapi ketika bullying itu sampai akhirnya menimbulkan korban jiwa, seperti apa yang terjadi di sekolah pelayaran ya, yang terjadi pelayaran atau apa lupa saya. Banyak itu, banyak hanya sekolah pelayaran, banyak kasusnya itu. Ya, yang baru-baru terjadi. Itu sudah level di mana tuh bullyingnya? Kalau misalnya mungkin level itu sampai korban jiwa. Seperti apa Dokter Vita? Ya, memang tadi kita jenis-jenis bullying kita kembali lagi yang verbal. Nah, mungkin yang menyebabkan sampai kematian tentu bullying secara fisik ya, karena sesungguhnya mematikan pasti organ tubuh kan gitu ya, mungkin sampai nah itu pasti udah level yang berat kalau seperti itu ya, udah fisik, bahkan sampai yang sulit diselesaikan udah urusan kriminal ya Pak ya. Nah, harus dengan pihak terkait menyelesaikannya, nggak bisa hanya dengan orang tua dan anak saja. Sudah
udah levelnya udah di atas beliau nih. Iya. Udah harus dengan pihak berwenang ya, berwajib ya untuk. Iya. Melanjutkan tadi terkait pelayanan kesehatan yang Dr. Vita rasakan sejauh ini, pelayanan kesehatan sudah memadaikah di Kepri untuk penanganan terhadap korban-korban bullying? Iya. Kalau untuk kerjasama, insya Allah Dinas Kesehatan, nah ini kan dengan Ibu dari Wakil Rakyat ya. Terus kami memang kalau untuk psikolog dan psikiater ya, dokter spesialis kedokteran juga memang bukan di Kepri saja, di Indonesia memang jumlahnya sedikit ya. Jadi memang itu memang tenaga ahlinya masih kurang. Sementara kasus untuk gangguan mental, termasuk gangguan mental emosional ya, dari korban bullying ini setiap hari itu ada peningkatan seperti itu. Baik. Tapi Pak Bisri, dukungan dari pemerintah provinsi sendiri terkait upaya mencegah kasus bullying sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, kita kan sering bikin acara bersama-sama ini, Batam TV, sosialisasi untuk acara remaja putri yang sehat, dan di situ kan pesan-pesannya banyak ya. Karena memang kita lebih concern pada masalah kesehatan ya, kesehatan secara fisiknya, tapi di situ pasti juga ada muatan untuk anak-anak ini punya wawasan yang baik ya. Saya yakin kalau anak remaja ini peduli dengan dirinya secara kesehatan, dia akan peduli juga dari sisi kesehatan mentalnya, pergaulannya. Ya misalnya contoh, saya harus menjaga diri saya untuk sehat nih. Saya harus menyiapkan diri saya sebagai calon ibu harus sehat. Maka ketika ada kawannya yang mengajak dia untuk hal-hal yang bertentangan ini dengan prinsip-prinsip menjaga kesehatan, tentu dia akan menolak gitu ya. Dia akan menjaga dirinya. Nah, kita harapkan kita gerakan-gerakan kegiatan seperti ini kan kita lakukan kolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan, kemudian di tempat kerja kita juga lakukan dengan nama kesehatan kerja. Kalau di sekolah kan kesehatan sekolah, dan sekarang kita kolaborasikan dengan kegiatan pencegahan stunting ya, kasus kurang gizi. Nah ini pesan-pesannya ini secara include juga akan menyangkut pencegahan hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh anak didik kita. Itu program-program yang langsung maupun tidak langsung. Tapi prinsipnya kita ingin anak-anak ini dalam kondisi yang sejahtera. Sejahtera itu ya berarti ya sehat lahirnya, ya batinnya, ya dia menjadi remaja yang bahagia. Itu kita harapkan gitu. Baik. Tapi dari Bu Ririn sendiri, Bu, mungkin upaya apa yang dinilai efektif untuk mencegah kasus bullying? Yang pertama mitigasi ya, deteksi dini dulu dari skop terkecil dari keluarga, kemudian dari lingkungan terkecil juga bergaul, lingkungan bergaulan anak-anak, dan kita orang tua harus tahu anak-anak kita bergaul dengan siapa, kemudian di mana, maunya dia apa, pengen apa. Nah, kemudian apa yang dia ingin tahu dan ingin lakukan itu kita harus tahu. Makanya memang kualitas waktu, kalau memang kuantitas kita sedikit ya minimal kualitas waktu yang kita harus sediakan lebih banyak untuk anak-anak. Tapi kalau ini benar ya Bu, kalau berbicara terkait hukuman yang paling pas untuk pelaku bullying itu seperti apa sih Bu menurut Ibu? Kita tidak bisa panis hukuman sebagaimana beratnya ya. Kalau bicara hukuman itu kan nanti ranahnya udah ke hukum ya, itu kan ada tingkatan-tingkatan. Kemudian kalau memang ada pelaku kemudian timbul korban itu kan sampai dengan denda 72 juta ya Dok, itu 5 tahun kalau tidak salah saya, 5 tahun 6 tahun, sampai dengan korban meninggal itu sampai dengan denda 3 miliar dan 10 tahun dan sekian-sekian, itu kan udah ke ranah hukum. Tapi kalau sebatas setingkat kami ya kan, stakeholder di pemerintahan, kemudian psikolog, psikiater, dan Pak Bisri ini kan dari awal, deteksi dini dari awal, kemudian proses pencegahan, kemudian cara mengatasi, dan lingkungan ini yang memang kita harus perkuat dengan kami sedang bicara dengan satu lagi dinas sebetulnya, pemberdayaan perempuan dan anak. Itu yang mungkin agak ya kolaborasinya itu. Nah, sedang kita bahas terkait layanan aduan yang nantinya kita akan merahasiakan identitas korban dan pelapor. Itu sebetulnya yang harus ada di setiap sekolah, baik SD, SMP, SMA. Nah itu kan kalau dulu zaman saya guru BP ya Dok? Guru BP, BP. Nah itu yang memang. Nah itu kan perlu kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, kemudian solusi yang mendukung dan instruktif.
kira-kira begitulah. Oke, tapi Dokter Vita, ada gak sih cara agar kita terhindar dari bullying gitu ya, agar tidak menjadi korban bullying? Ada nggak sih caranya? Ya, tentu kita harus fokuskan ke tugas kita. Kalau anak sekolah, ya dia tekunin aja dengan belajar, kemudian melakukan aktivitas, misalnya ekstrakurikuler gitu ya, hobi yang memang positif gitu ya, tekunin, dan dia jangan lupa nih, dia memang binalah hubungan yang harmonis dengan keluarga dan pilih lingkungan teman-teman yang memang ke arah yang positif gitu. Lebih ke beraktivitas yang positif gitu lah ya. Oke ya. Karena kita sudah berada di penghujung acara, jadi saya ingin memberikan waktunya untuk closing statement terkait tema kita hari ini, yaitu cegah bullying. Mungkin kita awali dari Pak Bisri dulu deh, yang paling ganteng di sini. Boleh Pak, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kan bullying ini kan terkait dengan dominasi yang kuat dengan yang lemah, gitu ya. Anak kondisi fisik, kondisi sosial, ya. Kita harus memahami sebab-sebabnya ini, makanya kita harus paham ini perbedaan status. Ini harus dipahami oleh semua pihak. Nah, orang tua ini harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri ya, kepada anaknya. Kapan dia harus mengatakan tidak, jangan sampai dia menjadi korban karena ikut ini. Itu butuh kepercayaan diri. Jangan sampai dia menjadi rendah diri, akhirnya dia jadi korban, gitu ya. Nah, ini harus kita kenali semua ini di sekolah. Jadi aktivitas dalam kehidupan kita, terutama di sekolah, juga jangan sampai menimbulkan diskriminasi seperti itu. Nah, ini memang butuh kejelian ya, butuh kejelian. Misalnya contoh ini, banyaklah masalah baju, masalah di sekolah ini kadang-kadang menimbulkan anak itu terundung masalah, perundungan kan terundung masalah. Nah, ini kami harapkan kita ini harus cerdas ya menyikapi ini, peduli untuk mengatasi masalah ini, mulai deteksi dari yang paling awal ya, sebab-sebabnya ini harus kita pahami. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Bisri atas closing statement-nya. Mungkin dilanjutkan oleh Bu Ririn. Saya. Silakan. Stop bullying, bisa jadi kita tidak hanya korban tapi juga pelaku. Dimulai dari diri kita sadari bahwasanya mungkin tidak disengaja, kita mungkin pelaku yang mohon maaf, yang mungkin niatnya tidak begitu, tapi terkadang kekhilafan yang terjadi di manusia, namanya manusia biasa, terkadang ada salah, ada khilaf, dan mungkin inilah yang nantinya akan memutus tali rantai, mata rantai yang mana akhirnya kita menyadari, kemudian introspeksi diri bahwasanya ini adalah tindakan yang sangat merusak generasi penerus bangsa, dan mudah-mudahan dengan usaha preventif dari stakeholder yang ada, kerjasama yang bagus, mudah-mudahan ini bisa segera diatasi dan minimal diturunkan selalu tahun demi tahun ya, apalagi dengan dokter-dokter yang luar biasa ini. Baik, terima kasih. Cukup Bu Ririn? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn atas closing statement-nya. Dilanjutkan oleh Dokter Vita. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Mbak Putri. Karena memang efek bullying ini sangat tidak baik gitu ya, bahkan bisa menjadi trauma seumur hidup ya, seperti gangguan mental terutama ya, selain gangguan fisik atau bahkan kematian, gangguan mental seperti dari mulai PTSD ya, gangguan cemas, bahkan mungkin menjadi gangguan jiwa berat. Ini marilah kita bersama-sama untuk bekerja sama mencegah bagaimana bullying ini tidak semakin berkembang ya, dengan menjaga supaya kita tetap bisa sehat jiwa raga, dan dengan melakukan stop bullying. Stop bullying. Ya, stop bullying. Baik, terima kasih ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini sudah memberikan informasi untuk masyarakat Kepri. Terima kasih Pak Bisri atas waktunya. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Dokter Vita. Ya, saya Putri Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya.
TV, Inspirasi Kepri. Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa jadi ikut jadi agen perubahan. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga.